Juni yang sunyi, mari menepi sejenak, kemudian melakukan hening cipta, memuja doa untuk dikirimkan kepada pemberi cahaya bagi Indonesia, Soekarno. Bukan kebetulan jika momentum kelahiran Bung Karno menjadi spirit para pemain timnas Indonesia yang kemarin berlaga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak usah berbicara kalah dan menang, tapi mari menghayati semangat Bung Karno yang ingin Indonesia berjaya. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sends the keeper the wrong way for 1-0. That's the breakthrough that Indonesia were looking for right before. Usaha sudah dilakukan, termasuk menyerap energi batin dari tempat yang dicintai Soekarno. Salah satunya Meru Sanur Bali. Lantas, apa hubungan Bung Karno dan Kanjeng Ratu Kidul? Benarkah ada kamar pertemuan mereka? Tidak usah ragu menjadi versi lebih baik, sebab ada sedulur papat yang selalu tepat memberi arah yang terarah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya tetap dijaga kiblat papat. Kamar ini adalah kamar yang pertama, kamar 327 adalah kamar yang diperuntukkan untuk Presiden Republik pertama Indonesia, yaitu kamar bagi Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian kamar yang ada di Cottage 2401 adalah kamar yang diperuntukkan bagi Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kamar ini memiliki korelasi satu sama lain. Jika kalian bertanya, ada hubungan apa antara Presiden Republik pertama Indonesia dengan Kanjeng Ratu Kidul? Kalau kita lihat ke belakang, di pidato beliau pada tahun 1959, pada saat itu pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut yaitu Bapak R.E. Martadinata, dengan jelas pidato Bung Karno pada saat itu mengatakan bahwa tradisi kepercayaan orang Jawa yaitu setiap raja harus menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul atau juga penguasa Laut Selatan. Nah, inilah yang menjadi rumor awal asumsi bahwa memang Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno telah menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Begitulah, hari ini genap 124 tahun Bung Karno lahir. Ialah tokoh kokoh yang ogah melihat negerinya dijamah penjajah. Dengan berkobar, Bung Karno menjadi pengibar Panji Pertiwi yang kini makin bertaji. Dan kobar semangat Bung Karno ikut membakar timnas Indonesia yang kemarin berlaga di kualifikasi Piala Dunia melawan Cina. Spirit spiritual Bung Karno bahkan sudah terasa sejak timnas sengaja berlatih di Bali dan menginap di hotel peninggalan bapak bangsa itu. Hotel Meru Sanur yang termasyur lengkap dengan kisah-kisah tak biasa dari kamar 327 yang sakral. Kamar 327 memang menjadi kamar tak berpenghuni hingga kini, sebab bukan untuk menginap, tapi menyelinap ke samudra supranatural. Orang datang ke kamar 327 untuk tujuan spiritual karena inilah tempat yang memiliki energi tinggi untuk meditasi. Energi mumpuni kamar 327 telah teruji ketika tak tersentuh api pada peristiwa kebakaran yang melumat setiap jengkal area hotel di tahun
1993. Dan ternyata itulah kamar Bung Karno. Perlindungan Kanjeng Ratu banyak dipercaya sebagai bentuk rasa cintanya pada Bung Karno. Sehingga kamar 327 kebal tanpa ilmu kebal. Begitu istimewanya kamar ini, karena utuh semua, tempat tidur, lemari, dinding, bahkan tidak ada bekas jilatan api di ruangan tersebut. Sementara yang lain luluh lantah runtuh, terbakar hangus oleh api menjadi puing-puing. Kemudian oleh pengelola hotel tersebut dan juga pada saat itu oleh para agamawan, mereka menyelidiki, meneliti baik secara spiritual terutama untuk mengetahui ada apa. Kenapa kamar ini begitu luar biasa, begitu kuat, kokoh, berdiri tegak sendiri sehingga tidak tersentuh oleh api. Kemudian diketahui bahwa kamar ini adalah kamar dengan nomor 327. Sesakral kamar 327, di Hotel Meru Sanur juga ada cottage 2401 yang tak kalah indah, berbalut kisah persingguhan batin antara Bung Karno dan Ratu Kidul. Ternyata kamar ini adalah beliau desainkan, khususkan untuk beliau sendiri. Jika suatu ketika, suatu masa, suatu saat beliau datang ke Bali dan menginap di Meru Sanur, beliau akan tinggal di kamar 327 tersebut. Inilah yang menjadi sesuatu yang fenomenal. Disinilah masyarakat, para spiritual, para paranormal, kemudian para agamawan dan masyarakat luas, masyarakat Bali mengakui dan mengagumi bahwa memang dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Bung Karno pada saat beliau masih hidup dan meninggal pada tahun 1970, pada tahun kebakaran 1993 ini menunjukkan betapa bahwa beliau ini, Bung Karno, memiliki hubungan yang memang sangat erat dengan penguasa pantai selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Karena diyakini ini semua adalah berkat kekuatan perlindungan besar magis yang luar biasa dari bentuk cintanya Kanjeng Ratu Kidul kepada Bung Karno sendiri, sehingga kamar yang beliau khususkan untuk beliau itu aman, tidak terbakar hangus sama sekali. Lalu pada tahun 1972, ini setelah 2 tahun wafatnya Bung Karno sebenarnya, ada salah satu cottage yang berada masih di satu area Meru Sanur ini, kemudian diberi nomor 2401. Ini adalah kamar khusus, cottage khusus yang diperuntukkan bagi Kanjeng Ratu Kidul. Dan di kamar ini sendiri jika kita lihat dari luar pun sudah menunjukkan nuansa hijau, warna yang mencirikan sosok beliau, yaitu Kanjeng Ratu Kidul sendiri yang menjadikan warna hijau ini adalah warna favorit beliau. Kemudian di terasnya pun sudah terlihat 2 payung besar, kemudian ada lukisan seorang wanita cantik berambut panjang menggunakan pakaian hijau yang menaiki satu kereta kencana berada di samudra yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Di Meru Sanur, tempat timnas Indonesia menginap selama pemusatan latihan, memang bukan sembarangan hotel. Aura sakral terasa kental, sebab inilah hotel tua yang dibangun dengan berjuta asa. Tapi benarkah ada karya Bung Karno yang belum selesai di sana? Jaga tempat duduk Anda, jangan dulu berlalu. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Karena kiblat papat yang paling tepat. The Meru Sanur, yang hingga saat ini menjadi hotel tertinggi di Bali, tidak bisa jauh dari kisah Bung Karno. Inilah hotel pertama
yang dibangun atas ide Presiden Indonesia pertama itu, lengkap dengan cerita-cerita luar biasa. Banyak sidik jari Bung Karno di Demeru Sanur yang masyhur, tak terukur oleh waktu. Hingga kini, jejak karya sang proklamator masih bisa dinikmati dengan decak dan kekaguman paling puncak. Tak peduli karya yang ditinggalkan gagal diselesaikan karena takdir hidupnya berakhir. Jadi dana yang diperoleh dari pengembalian perampasan aset perang dari Jepang pada saat itu, inilah yang digunakan untuk mendirikan hotel Ina Beach atau Meru Sanur saat ini dikenal. Ini menjadikan hotel pertama di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Insinyur Soekarno. Sehingga jika dilihat ada banyak sekali relief-relief yang berkaitan dengan beliau. Ada juga kalau kita lihat di teras depan dari Meru Sanur ini sendiri, ada memang relief yang memang sengaja belum jadi dan itu terhenti ketika, mohon maaf, saya mengingatkan kembali, relief itu tidak dilanjutkan karena ini juga menjadi satu kisah bahwa beliau ketika itu wafat pada tahun 1970 dan sebelum wafat juga beliau sempat diasingkan di salah satu wisma di Jakarta yaitu Wisma Yaso. Inilah yang menjadikan relief ini sampai hari ini tidak pernah terselesaikan. Di relief itu kita bisa melihat beliau Bung Karno sendiri sedang menggendong seorang anak kecil. Presiden Soekarno memang seorang yang mempunyai pandangan jauh tak terengkuh. Mata batinnya tajam, menghujam, hingga ke dasar spiritual paling dalam. Bagai mengerti sebelum sesuatu terjadi, Bung Karno mencipta banyak jejak yang tak lekang oleh panggang zaman paling garang. Tidak hanya merintis Demeru Sanur, atau dulu dikenal sebagai Sanur Beach Hotel Bali, Bung Karno juga menginisiasi Samudra Beach Hotel yang monumental. Dan dari sini mengalir secara sakral seputar kamar 308 yang tak pernah berhenti jadi kisah. Bung Karno sendiri, beliau adalah seseorang yang memiliki spiritual yang tinggi. Jika kita melihat sebelum dibangun Meru Sanur sendiri pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1966, di Citepus, Jawa Barat sendiri, Sukabumi, di pantai Citepus, Jawa Barat, Sukabumi, Presiden Soekarno sendiri sudah membangun istana presiden di sana, ya, yang diberi nama Pasenggerahan Tenjo Resmi. Ini adalah tempat spesial, tempat istimewa bagi Presiden Soekarno pada saat itu di eranya melakukan pertemuan khusus dengan Kanjeng Ratu Kidul. Karena posisi bangunan tersebut, jika kalian mengetahui atau melihat ya melalui mungkin media sosial atau kalian bisa Google gitu ya, bangunan ini adalah berbentuk ruangan kaca yang menghadap ke lepas pantai Laut Selatan. Jadi di ruangan itulah seringkali Bung Karno duduk semedi dan melakukan pertemuan secara batin, secara spiritual dengan Kanjeng Ratu Kidul. Yang kemudian tidak lama ya, karena ini dibangun pada tahun 1954 Pasenggerahan Tenjo Resmi, kemudian pada tahun 1963 dibangunlah satu hotel persis di sebelahnya yang kemudian dikenal dengan nama Samudra Beach Hotel. Dan di hotel ini pun kita ketahui ada satu ruangan khusus bagi Kanjeng Ratu Kidul yaitu kamar 308. Nah, ini kamar yang ada di Sukabumi ini sendiri di Samudra Beach dan kemudian yang ada di Meru Sanur ini adalah sebenarnya dua hotel yang dibangun secara bersamaan oleh Bung Karno pada saat itu dan sama-sama beroperasi juga mulai pada tahun 1966. Tapi benarkah Demeru Sanur juga dipilih untuk menempatkan para pemain timnas Indonesia agar mendapat restu dari Kanjeng Ratu?
bersejarah Demeru Sanur, seperti diketahui bersama, menjadi tempat pemusatan latihan timnas PSSI sebelum bertanding melawan Cina kemarin. Sudah sejak mula, kedatangan para pemain timnas ada aura supranatural yang terasa berbeda. Punggawa skuad Garuda yang sebagian bule naturalisi disambut denyut spiritual dengan diberi percikan-percikan air suci. Kehadiran Timnas Indonesia di Bali adalah untuk melaksanakan latihan persiapan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Lalu di mana Timnas Indonesia menginap, inilah yang menjadi cerita panjang dan menarik di konten ini. Timnas Indonesia menginap adalah di salah satu hotel terbesar, Hotel Bintang 5, luksuri dan mewah, hotel yang berada di bibir pantai Sanur, hotel tertinggi di Bali dan juga hotel tertua yang ada di Bali. Dia adalah Hotel Meru Sanur atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Hotel Ina Beach Bali. Hotel ini adalah hotel yang memiliki sejarah panjang, historikal dan juga memiliki nuansa energi mistis yang luar biasa. Di hotel ini ada banyak sekali cerita-cerita magis, cerita-cerita yang berkaitan dengan alam lain. Karena hotel ini didirikan adalah dari hasil konsep dari Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Selain disambut sepercik air suci penolak bala, memilih hotel sakral bukan tanpa pertimbangan masuk akal. Setidaknya, ada ikhtiar mengetuk pintu alam gaib untuk menada berkah, agar jauh dari kalah. Dan Demeru Sanur menjadi tempat paling manjur untuk ambyur dimohon kabul dari Kanjeng Ratu Kidul. Seperti kita ketahui, Kanjeng Ratu Kidul ini sendiri adalah yang selalu memberi kekuatan, memberi kemenangan, memberi kejayaan kepada siapapun. Ketika kita berhasil terkoneksi dengan beliau, ketika kita melakukan ritual sesajen khusus kepada beliau, memohon bantuan pertolongannya. Nah, di sini saya meyakini Timnas Indonesia pasti akan melakukan ritual-ritual khusus guna untuk memang mungkin Timnas Indonesia secara fisik, secara skill mereka sudah mumpuni, namun tidak lepas dari segala sesuatu ini perlu ada suatu keseimbangan dari alam nyata maupun dari alam gaib, sehingga ketika dua energi ini dikolaborasi maka akan menjadi suatu hal yang sangat sempurna dan perfect. Kemenangan timnas pantas dirayakan dalam pentas paling lugas. Tapi jangan pernah gegabah atau jumawa karena ada peran sosok-sosok tak terlihat yang ikut menopang sampai menang. Dan kepada yang tak tampak, karena berasal dari semesta berbeda, pantas berucap salam hormat. Maka Timnas Indonesia harus memberi sesajen, harus mengucap syukur ya di dua kamar tersebut, di kamar 327 dan juga di kamar 2401. Untuk apa? Karena mereka sudah dibantu, diberi kemenangan. Karena mereka tidak akan pernah bisa lepas. Ketika mereka menginap di sana pun mereka sudah diselubungi oleh aura kuat dari Kanjeng Ratu Kidul tersebut. Siapapun yang menginap di Hotel Meru Sanur ini, semuanya pasti akan terkoneksi dengan Kanjeng Ratu Kidul. Entah mereka sadari atau tidak, entah mereka meniatkan secara khusus atau tidak. Timnas Indonesia sukses di pertandingan-pertandingan yang akan datang, dan kita doakan semoga Indonesia juga menjadi negara yang semakin hebat, semakin tangguh. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share konten Kiblat Papat. Saya Yesi Dayak, salam.